Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana pembelajaran pertemuan perdana mata kuliah manajemen pendidikan di SD. Jadi sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat kuasanya lah sehingganya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk sama-sama menghadiri mata kuliah ini walaupun hanya melalui virtual. Terlupa pula salawat salam kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kekuatan iman konsisten dalam menjalankan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Baik, pada hari ini kita akan membahas pertemuan perdana tentang manajemen pendidikan di SD. Jadi sebelum saya akan menjelaskan secara detail, kita akan diskusi ya, kita akan tukar pikiran. Kita akan awali dulu dengan seperti biasanya, kita akan awali dengan kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan ini saya akan sampaikan kepada semua mahasiswa semua agar mungkin mereka bisa memahami, kemudian bisa diskusi ya tentang kesepakatan kita bersama akan kontrak yang saya sudah berikan. Ya, jadi ini adalah kontraknya. Ya, kontrak perkuliahan mata kuliah ini pertama identitas mata kuliah ya. Ini mata kuliah ini adalah manajemen pendidikan di SD semester ganjil 2 SKS ya. Standarnya adalah mahasiswa menerapkan konsep manajemen pendidikan di sekolah dasar. Kemudian manfaat mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen pendidikan di SD. Kemudian ini deskripsinya. Yang pertama adalah mata kuliah manajemen pendidikan di SD menerapkan mata kuliah yang bersifat wajib bagi mahasiswa prodi kepemimpinan, mahasiswa program studi kependidikan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar peran ruang lingkup manajemen pendidikan di SD dan dengan kajian yang mendalam tentang manajemen terhadap bidang garapan, yaitu manajemen pendidikan di SD yang mencakup pelaksanaan lembaga, kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, SAPAS, pembiayaan, humas, dan supervisi hingga kepemimpinan pendidikan. Strategi program ini adalah group investigation yang dilaksanakan secara online maupun offline ya. Kemudian ada juga diskusi, penugasan, evaluasi mencakup UTS dan UAS, dan juga tugas-tugas partisipasi mahasiswa dalam kelas. Ini adalah strategi pembelajaran yang kita akan tempuh dalam semester ini. Kemudian, ini bagian E-nya, ada juga tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dalam semester ini. Pertama adalah tugas perseorangan, yaitu tentunya ada makalah, pembagian tema yang sudah akan saya berikan. Mungkin akan saya minta untuk membuat resume ya. Kemudian samping itu juga ada presentasi ya. Ini saya melakukan adalah bagaimana partisipasi Anda dalam menanggapi makalah yang sudah dipaparkan. Kemudian juga saya menilai partisipasi Anda dalam menanggapi, memberikan kritikan, memberikan pertanyaan sampai saran ya, untuk
kelompok yang akan memaparkan tugas-tugasnya. Kemudian ada tugas kelompok ya, sama juga seperti itu, kalian nanti akan saya tugaskan di sekolah-sekolah untuk melakukan observasi tentang hal-hal yang terkait dengan materi ini. Kemudian Anda setelah itu Anda membuat laporan, kemudian dalam kelas kita akan diskusikan mengenai hasil daripada observasi yang sudah kalian akan laksanakan di setiap sekolah. Kemudian ini bertujuan adalah untuk melatih mahasiswa untuk mengembangkan gagasan secara kelompok ya di depan kelompok yang lain. Kemudian ada kriteria penilaian. Nah, ini ada pertama partisipasi kehadiran ini adalah 5%. Kemudian partisipasi diskusi 15%, tugas-tugas 50%, kemudian UTS dan UAS itu 20%, sehingga totalnya adalah 100%. Ya, jadi ini adalah kriteria penilaian saya. Nanti juga ada, karena ini ada bobot ya, saya tidak sempat tampilkan untuk nilainya itu. Ada A, amin, sampai error itu ada semua. Dia punya kriteria penilaiannya, bobotnya ya. Lanjut, nah ini adalah jadwal perkuliahan kita ya. Ini hari ini kita membahas tentang ini, tentang kontrak perkuliahan ya. Ini dulu ya. Semoga kalaupun memang mampu kita akan melanjutkan pada mengetahui konsep ciri dan fungsi tujuan manajemen pendidikan ya. Ini pertemuan pertama, pokoknya pertemuan saya dulu pada kontrak perkuliahan ini ya. Kemudian di pertemuan yang kedua nanti adalah ini mungkin dalam bentuk kelompok ya, serta lembaga pendidikan. Kemudian adalah manajemen kurikulum, kemudian manajemen peserta didik, kemudian pendidikan tenaga kependidikan, kemudian ada sarana prasarana, pembiayaan, dan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Dan di akhir sini ini pertemuan ke-8 nanti kita ada ujian tengah semester ya, UTS. Kemudian dilanjutkan dengan itu tadi menganalisis SAPRAS ya. Kemudian pembiayaan, kemudian humas, dan pertemuan yang ke-13 itu ada supervisi pendidikan, kemudian ke-14 ada kepemimpinan ya. Jadi guru SD itu selain menjadi guru nanti akan menjadi juga pengawas dan juga kepala sekolah. Jadi makanya itu di sini saya sudah akan memberikan penjelasan tentang apa itu supervisi dan apa itu manajemen kepemimpinan ya. Kemudian ada pertemuan terakhir kita akan mereview kembali semua mata kuliah, dan di pertemuan pertama kita adalah UAS ujian akhir semester ya. Dan ini adalah representasi pendukung. Yang pertama kita menggunakan buku ini ya, Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence. Ini adalah bukunya Pak Rektor ya. Kalian bisa memiliki ini, mencari ini di sumber-sumber apa di toko buku ya. Ini saya punya, saya beli ketika saya studi S2 ya di UNJ. Kemudian juga ini pendukung utama yang kedua adalah ini tentang supervisi pembelajaran, juga bukunya Pak Rektor. Ini juga bisa kalian temukan di buku-buku di toko-toko buku ya yang terdekat di Gorontalo ya. Jadi kemudian ini ada jurnal-jurnal terkait juga bisa kalian download di sekolah juga banyak ya tentang materi ini. Kemudian ada materi pendukungnya, manajemen pendidikan. Kemudian ada 3 ya yang saya angkat ya. Jadi ini semua lah kontrak kita ya, kontrak perkuliahan kita ya. Jadi saya berharap semoga kalian bisa memahami kontrak ini, dan kalaupun ada yang ingin menanyakan, yang ingin
tidak sepakat, dan silakan mengomentari ya, komentari di channel YouTube ini ya. Jadi ini saya akan upload di YouTube ya, dan kalian bisa mengomentari di bawahnya itu apa yang saran yang akan kalian masukkan dalam kontrak perkuliahan ini ya. Jadi pertemuan ini saya akhiri dulu ya, dan saya menunggu respon dari kalian. Dan sebentar juga saya akan mengirimkan juga absen online ya. Saya akan share juga di grup itu linknya, kemudian kalian tinggal mengisinya ya, mengisinya dalam deskripsi itu. Apa yang pertama saya minta Anda memberikan nama, NIM, kemudian ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian ada situ saya minta Anda untuk menandatangani absen itu ya. Jadi nanti saya akan kirimkan linknya ke WA grupnya kita, dan saya minta kepada sesama mahasiswa sekalian terus semangat. Kita semua akan berdoa, dan mohon doanya supaya pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bersua dalam suasana yang jauh lebih baik, dalam tatap muka. Harapan saya ke depan. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.